Kita semua pasti kenal si kancil kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran, kenapa harus kancil? Terus ceritanya tuh datang dari mana sebenarnya? Dan kenapa ya dongeng ini nempel banget di budaya kita? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik sang legenda. Pasti pada hafal dong cerita kancil nipu buaya atau ngakalin harimau. Tapi kisah yang sesungguhnya itu jauh lebih besar dari itu. Ini tuh perjalanan yang bakal ngebawa kita lintas benua, nembus waktu berabad-abad, cuma buat ngungkap rahasia di balik karakter favorit kita ini. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita refresh ingatan dulu ya. Si kancil yang kita kenal tuh sosoknya kayak gimana sih? Inti dari semua cerita si kancil itu sebenarnya simpel banget, tapi dalam. Otak itu selalu menang lawan otot. Dia tuh kayak bukti hidup. Kalau lagi ada masalah, yang penting itu bukan badan gede atau tenaga kuat, tapi pinter-pinter cari akal dan cepet mikir. Nah, ini nih kisah-kisah paling ikoniknya. Ingat kan? Pas dia santai aja jalan di punggung buaya? Atau waktu dia berhasil ngeyakinin harimau kalau bayangannya sendiri di air itu musuh. Setiap petualangannya ini makin negasin kalau dia itu jagoan bertahan hidup yang super cerdik. Ya, kadang licik juga sih, tapi selalu aja ada caranya buat lolos dari situasi yang paling nggak mungkin sekalipun. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Dari semua binatang di hutan tropis kita, kenapa coba yang dipilih jadi tokoh utama itu justru si pelandu kecil ini? Apa sih yang bikin dia spesial banget? Buat jawab itu, kita harus kenalan dulu sama hewan aslinya. Kancil atau mouse deer itu beneran ada loh. Badannya cuma segede kucing kecil banget. Ini yang bikin dia kelihatan lemah banget di depan predator-predator hutan. Dan justru disitulah letak keajaibannya. Nah, ini yang keren banget. Ternyata kondisi asli si kancil di alam liar itu jadi fondasi yang pas banget buat karakternya di dongeng. Karena dia lemah secara fisik, dia ya mau nggak mau harus pakai otaknya buat bertahan hidup. Ini jadi metafora yang kuat banget buat rakyat kecil, atau buat siapapun yang ngerasa nggak berdaya. Pesannya jelas, akal itu bisa jadi senjata paling ampuh buat kelawan kekuatan yang jauh lebih besar. Sekarang, yuk kita jadi detektif waktu. Cerita-cerita cerdik ini asalnya dari mana sih? Siap-siap, karena jawabannya bakal ngebawa kita jauh banget bahkan keluar dari Nusantara. Percaya nggak, jejak si kancil itu ternyata dimulai ribuan tahun lalu di India, dari kumpulan cerita Buddha namanya Jataka. Terus seiring waktu, cerita-cerita ini nyebar ke Nusantara bareng pengaruh Hindu. Tapi puncaknya itu ada di Jawa. Di abad ke-15, Sunan Giri, salah satu wali Songo, pinter banget ngelihat kancil udah populer di masyarakat. Akhirnya beliau adaptasi deh jadi pertunjukan wayang kancil. Ini jadi media dakwah Islam yang cerdas banget, halus, menghibur, dan gampang diterima. Nah, baru ratusan tahun kemudian di abad ke-19, cerita-cerita yang tadinya cuma dari mulut ke mulut ini akhirnya ditulis jadi buku. Makanya kita bisa baca sampai sekarang. Dari sejarahnya aja udah kelihatan ya, kalau fungsi dongeng kancil ini jauh lebih dari sekedar cerita pengantar tidur. Perannya di masyarakat kita itu, wah, kaya dan berlapis-lapis. Coba deh kita lihat, dia itu hiburan buat semua umur, guru moral buat anak-anak, bahkan jadi alat dakwah yang efektif. Dan yang nggak kalah penting, dia jadi semacam simbol identitas bangsa. Ini bukti kalau sebuah cerita itu bisa fleksibel banget, bisa terus relevan di zaman dan kondisi sosial yang beda-beda. Dan ini nih contoh paling konkretnya, sifat cerdik dan lincahnya kancil itu dianggap hal yang positif banget sampai-sampai dijadiin julukan buat diplomat sehebat Adam Malik. Keren kan? Ini nunjukin gimana karakter fiksi bisa jadi simbol ideal buat kecerdasan di panggung dunia yang rumit. Yang lebih hebat lagi, ceritanya tuh nggak mandek. Coba perhatiin kutipan dari dalang maestro Ki Lejar Subroto. Beliau ngasih tafsiran baru soal kancil yang nyuri timun. Kata beliau, kancil nyuri itu bukan karena jahat, tapi karena hutannya dirusak manusia, jadi dia terpaksa buat bertahan hidup. Wah, ini reinterpretasi yang jenius banget, ngehubungin dongeng kuno sama isu lingkungan zaman sekarang. Tapi, citra kancil nggak selamanya mulus. Sifatnya yang suka nipu ini ternyata jadi pemicu perdebatan yang seru dan masih relevan banget sampai sekarang. Apalagi buat orang tua dan guru. Nah, pertanyaannya jadi gini, si kancil ini sebenarnya panutan yang baik nggak sih buat anak-anak? Apa jangan-jangan kita ini ngajarin anak buat jadi pinter mecahin masalah? Atau kita justru secara nggak sadar nanemin bibit-bibit licik? Di sini nih kita lihat dua sisi koinnya. Di satu sisi, kancil itu simbol kecerdasan, pahlawan orang lemah, dan contoh berpikir tenang pas lagi kepepet, semuanya bagus kan? Tapi, di sisi lain, ada juga yang khawatir kalau dongeng ini seolah-olah ngebolehin penipuan dan ngelanggar aturan.
Ada yang bilang ini bisa nyebarin ideologi tipu muslihat, ujung-ujungnya bisa ngasih dampak negatif ke karakter anak, seakan-akan yang penting tujuan tercapai, cara apapun boleh. Jadi, siapa dong si kancil di mata kita sekarang? Pahlawan cerdik yang jadi inspirasi atau penipu licik yang ngasih contoh jelek? Mungkin jawabannya nggak cuma hitam atau putih, mungkin dia itu dua-duanya. Dan pelajaran apa yang kita ambil, itu tergantung banget sama cara kita menafsirkannya. Pada akhirnya, warisan si kancil ya ada di tangan kita semua.